Dari ulun mah karena ada anak Korea ada lu yang anet menyatu sekarang rumah gugur ke lindas awaknya lawan yang pembersihku mau nyuruhnya korban drama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber, rekan-rekan panitia, dan para peserta webinar yang berbahagia. Acara webinar kebahasaan dan kesastraan dengan tema Sabtu dimulai. Acara ini merupakan bentuk kerjasama dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keluarga Ahli Duta Bahasa Kalimantan Selatan didukung oleh Dapur Neni. Sebelum dimulai, saya bacakan susunan pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang keempat, materi. Yang lima, hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tiara. Kepanjangan NKRI. Apa jadi mama? Hadirin dipersilakan kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang
diwakili oleh Ibu Hajah Musdalina. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk membuka secara resmi acara webinar ini. Pada Ibu Hajah Musdalina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kita hormati bersama para narasumber webinar kali ini ada Bapak Mansur, dosen sejarah dari ULM. Mansur. Ada Muhammad Rizka Harja dari UIN Antasari. Kemudian ada Angelita Sherlina dari C Banjarmasin. Kemudian ada Zahra Angelina Ismaryati dan Ahmad Fazri Haikal dari Ikadubas Kalsel. Rekan-rekan panitia dari Ikadubas Kalsel atau Ikatan Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan dan peserta yang insya Allah berbahagia pada pagi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah senantiasa kita ucapkan sebagai ungkapan syukur sebab telah memberikan kesehatan dan mengizinkan kita berkumpul di acara webinar makan ini. Mantap kan? Anu kita tahu. Mungkin lagi nonton tadi. Udah kita tahu. Tapi cocoknya. Anu duduk dulu manis-manis lagi. Apa ini jam berapa kah? Ulang sinyal ya Allah. Apa nih ya jenahnya yo? Padahal bagus Telkomsel. Ambil masang wifi itu berapa? Betul, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 1 juta. Tergantung kualitas. 2,5, paling murah 200 kan. Ya, kemudian enggak. Masanya 1,5 juta. Kurang tiap hari jauh. Buat meminta atau pihak lain. dan beliau juga mengucapkan yang tulus kepada sumber yang telah beliau berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kita berdiskusi pada pagi ini. Dan mungkin sebagian peserta yang ada di sini sudah ada di sini mencoba menghubungkan bulan bahagia generasi penerus bangsa ini, dan pada sebenarnya bulan bahasa ini merupakan bagian dari peringatan Sumpah Pemuda yang telah berhasil menyatukan para pemuda di seluruh Nusantara dan menjadi cikal bakal pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, di antara kesepakatan dalam Sumpah Pemuda tersebut adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya dengan terus menjunjung dan atau mengangkat derajat dan budaya serta produk-produk lokal dari dalam negeri seharusnya dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa
rasa nasionalis dalam diri kita semua, khususnya bagi milenial sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini sesuai dengan slogan tapi jangan namun bujibun gitu bakalan masker tarawihnya. Oh, setiap rumahnya mas tapi ada apa ada selama tidak ada mereka menguasai bahasa asing. Artinya bahasa itu yang pertama kita junjung, kemudian bahasa daerah yang perlu kita lestarikan agar tidak hilang, agar tidak punah. Kemudian kita juga perlu untuk menguasai bahasa asing agar kita tidak tertinggal dengan negara lain, agar kita bisa tetap bersaing di kancah internasional. Nah, bersama kita pada ini sudah hadir para narasumber yang andal dan nanti diharapkan dapat mengajak kita berdiskusi mengenai rasa nasionalis di kalangan generasi muda ini. Silakan nanti para peserta yang merupakan kaum milenial ini menggali sebanyak-banyaknya ilmu dan pengalaman dari mereka. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Baik, apa itu terasanya jika saya berpanjang lebar di sini? Kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar 5 yang bertema membentuk jiwa nasionalis pada generasi penerus bangsa, Sabtu 7 November 2020 ini secara resmi dibuka. Semangat mengikuti. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk sesi vote bersama. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mengambil posisi untuk berfoto. Jangan gara-gara disuruh makan itu terlena kan ingat lagi lo pelajaran, paham lah? Ya, jangan terlena. Jangan sampai jangan tidak. perhatikan kewajiban seorang. Ngapain aku ngerat? Udah makan dulu ya, lu. Udah. Nah, bisa perak. Makan air simpel lah. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi dengan salam literasi seperti ini. 1, 2, 3. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi webinar dengan tema membentuk jiwa nasionalis pada generasi muda, yang akan dipandu oleh Saudara Zikri Rahmadanur. Saudara Zikri Rahmadanur, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Anistia sebagai pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili,
dan yang mati para narasumber dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di webinar Kebahasaan dan Kesastraan dengan tema membentuk insan nasionalis dalam jiwa generasi penerus bangsa yang bekerja sama dengan Dapur Neni. Perkenalkan, nama saya Zikri Rahmadanur, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi moderator dalam webinar kali ini. Sebelum kita berpindah ke sesi utama atau sesi inti dari webinar kali ini, saya ingin mengumumkan atau memberitahukan terlebih dahulu bahwa di akhir acara akan ada hadiah lawang atau door prize yang diberikan kepada beberapa orang penanya yang beruntung. Jadi disiapkan pertanyaan terbaik dari kalian, siapa tahu kalian yang beruntung untuk mendapatkan hadiah lawang tersebut. Baik, karena pemateri sudah bergabung semua, saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak Mansur, sudah bergabung Bapak? Mas Rizky. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Bapak, siap Bapak. Kemudian kita sapa pemateri kita yang kedua, Saudari Angel dari Duta Bahasa. Sudah bergabung, Saudari Angel? Oke, baik. Oke, nampaknya juga belum bergabung teman-teman atau terdapat pada jaringan. Materi kita yang keempat pada Saudari Angel sudah bergabung. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Angel. Gimana kabarnya? Apa kabarnya baik? Baik, semoga ya. Mungkin materi kita nanti yang merupakan materi webinar hari ini. Nah, tak keluar. Alhamdulillah. Nah, untuk membantu agar inti dari diadakannya webinar kali ini adalah mengambil pengalaman, wawasan, dan lain sebagainya dari narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Tanpa banyak omong, tanpa banyak basa-basi, mungkin akan saya persilakan kepada pemateri yang pertama. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae atau riwayat hidup dari pemateri kita yang pertama. Oke, baik, sebentar. Materi kita yang bernama Bapak Mansur, beliau lahir di Selayar 9 April tahun 19 dan beliau merupakan dosen pengajar program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tahun 2009 beliau menjalani profesi wartawan pada harian Banjarmasin Pos sejak tahun 2005. Beliau raih gelar sarjana pendidikan di program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2004 dengan predikat cum laude. Sebab itu, sepertinya teman rekan dari Duta Bahasa sangat tidak salah dalam memilih narasumber kita pada hari ini karena akan berbicara mengenai kepemudaan. Nah, oleh sebab itu tapi saya ingin ingatkan untuk tidak lupa menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga kesehatan agar kita senantiasa selalu terjaga, baik kesehatan saya pribadi, kesehatan teman-teman, dan kesehatan orang-orang tersayang kalian. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Pak Mansur, SPD MPUM dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Oke, sebelum saya menyampaikan sedikit materi, saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memberikan ruang, waktu, dan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit pengetahuan mengenai dan Kalimantan Selatan. Kemudian kasih juga kepada Ika Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi semuanya kepada para, saya sebutkan satu-satu, walaupun banyak yang saya lihat berteman sudah ini ya, sudah berteman di Apa itu? kita dapati informasi juga. Mungkin selama ini tidak ada yang menyampaikan tentang bagaimana gerakan-gerakan kepemudaan di daerah kita sendiri. Nah, bagi saya adanya sejarah nasional itu kan dari sejarah lokal. Ada Indonesia itu karena adanya, salah satunya adanya orang. Karena itulah marilah kita pada hari ini sejenak mengingat kembali ke masa silam, karena masyarakat ini tak akan pernah ada tanpa adanya masa lalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memotret bagaimana suatu jejak-jejak sejarah orang Banjar menjadi Indonesia. Awalnya kita merasa identitas sebagai orang Banjar, tetapi di dekade awal tahun 1900 mendapat predikat baru sebagai orang Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya keberadaan dari pemuda-pemuda Kalimantan Selatan yang saat ini kita berusaha untuk memotretnya sebagai kita memang dari organisasi yang ada di Jawa. Jadi kita mungkin sudah kenal ya bagaimana keberadaan dari Budi Utomo, organisasi Budi Utomo yang diabadikan sebagai ini pengarasan. Kemudian juga bagaimana Sumpah Pemuda pada tahun yang terjadi di Jawa. Teks lagi ya ininya ya oke. Jadi keberadaan dari tanah Jawa sejak awal tahun 1900 menjadi pergerakan kebangsaan Indonesia, di mana pada era itu sudah muncul partai-partai politik. Sejak 20 Mei tahun 1908, para pemuda Stovia, pemuda yang belajar pada sekolah perwakilan di Jawa itu sudah mendirikan yang namanya Budi Utomo. Tapi kita jangan sampai melihat bahwa itu sebagai tonggak awal, karena Banjar sendiri sudah mendirikan organisasi kepemudaan jauh lebih dua.
cabang Barabai ada Di tahun 1901 Indonesia Raya. di Kalimantan Selatan sudah muncul organisasi yang mana organisasi itu sendiri adalah organisasi kepemudaan. Oke, next lagi ya. Tahunnya foto tahun 1910 kan? Dulu Organisasi kepemudaan yang dijiwai oleh nasionalis. Jadi kalau kita dilihat di sini bahwa Kalimantan Selatan sendiri dari ada fenomena historis yang muncul pada dasawarsa awal abad ke-20. Terjadi kebangkitan nasionalis sebagai bagian dari reaksi kolonialis dan imperialis saat itu. Mungkin banyak yang bertanya, persiapan kemerdekaan namanya dalam kesempatan kali ini kita tidak berupaya, kita tidak bertolak bahwa kita membahas tentang bagaimana definisi identitas suatu pandangan yang bernama nasionalis. Jadi nasionalis itu sendiri kan artiannya nasionalisme sudah mulai didefinisikan oleh Otto Bauer, oleh Ernest Renan, bahkan sampai kita berusaha untuk mendefinisikan apa yang namanya nasionalisme, macam-macam, dan pada intinya adalah kecintaan kepada tanah air, kepada bangsa, dan rela korban untuk bangsanya. Nah, pada era itu di awal abad ke-20 Banjar sudah mulai mengenal akar-akar nasionalis yang terbentuk karena kita menjadi suatu bangsa yang terjajah. Nanti jangan lupa juga orang Banjar sudah mulai sekolah. Orang Banjar pada era itu sudah mulai mengenal huruf Latin karena selama ini hanya mengenal huruf Arab Melayu. Orang Banjar sudah mengenal pendidikan modern dengan dibukanya sekolah-sekolah Belanda. Yang kaya makin kaya, yang miskin Orang makin mengenal yang hanya Persatuan Penggemar Bahan maupun organisasi keperluan. Orang-orang kandangan sudah mulai mengenal namanya Pancasila dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita tidak memang jika adanya pengaruh bahwa Pulau Jawa terhadap pergerakan yang ada di daerah kita, bahwa pemuda pada saat organisasi yang muncul di tanah yang akan paham maupun pergerakan itu juga mulai mengemuka seiring dengan terbukanya hubungan dengan Jawa. Oke, next ya. Banjarmasin di era awal tahun 1900 sudah mulai membuka keran informasi dan kemajuannya itu berkat hubungan kapal laut dengan Surabaya, tapi yang ada Jakarta, di mana di beberapa kota-kota pantai di utara Pulau Jawa itu menjalin hubungan dagang. Jadi kalau dulu ceritanya di daerah pelabuhan lama pemerintah kota Banjarmasin, disitulah letak pelabuhan lama yang dilayari oleh kapal-kapal KPM. KPM itu dulu sebelum menjadi Pelni. Nah, dari situlah seminggu 2 kali itu kadang kapal ini selalu berlayar ke Surabaya maupun ke Jakarta. Dan tentunya yang sekolah terutama awal-awal dari orang Banjar mengenal dunia pendidikan itu banyak sekali orang Banjar yang bersekolah ke Jawa. Tetapi memang dahulu orang sekolah itu tidak boleh semuanya ya. Artinya hanya pada keturunan-keturunan bangsa, kemudian pejabat, sehingga tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan.
dari situlah nantinya setelah terbuka keran informasi yang menyebabkan terbukalah pemikiran orang Banda, tetap pemikiran pemuda-pemuda yang ada pada saat itu untuk membentuk organisasi. Next ya. Dari organisasi itu sendiri sifatnya memang kalau pada masa Hindia Belanda memang mengeluarkan kebebasan, tidak ada kesempatan untuk membukakan pendapat, akan tetapi aturan-aturan itu sendiri tidak terlalu ketat. Karena itulah kenapa orang Banjar bisa mendirikan organisasi. Next ya. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa organisasi yang pertama berdiri di Kalimantan Selatan itu sendiri memang seperti Budi Utomo. Budi Utomo yang ada di Tanah Jawa yang terbentuk tahun 1908 awalnya hanya mencakup organisasi budaya yang ada di Jawa dan Madura. Organisasi Seribu yang didirikan oleh Amir Hasan Kiai Gondan di tahun 1901. Artinya orang Kalsel sudah mengenal organisasi 7 tahun sebelum berdirinya organisasi lokal pertama yang ada di Jawa. Jadi Sri Budiman ini beranggotakan para pangereh praja, kalau sekarang itu pegawai negeri sipil ya, atau ASN, dan para pedagang. Tujuannya mempererat silaturahmi dan juga mempropagandakan bagaimana pentingnya pendidikan dan persatuan maupun terutama bagaimana memperjuangkan perdagangan dan pertanian. Bukan hanya itu yang menjadi kebanggaan kita ya, terutama, akan tetapi organisasi Sri Budiman ini adalah suatu organisasi yang sudah karena yang pertama bahwa orang Banjar yang pernah mengenal yang namanya podium atau mimbar. Kalau masih bingung lagi, biasanya kalau orang salat Jumat kan naik di mimbar, nah seperti itulah podium ya. Jadi kalau dulu orang Banjar dalam lintasan sejarah pendidikannya itu, orang Banjar hanya mengenal istilahnya tuh semacam kita mengaji kitab ya. Jadi duduk bersama, tidak mengenal podium. Karena itu diaturkan Sri Budiman mulai memperkenalkan teknik podium sebagai bagian dari corak organisasi modern yang mana itu orang Banjar sendiri ada istilahnya sinoman ya, sinoman atau perkumpulan lokal, akan tetapi Sri Budiman ini membawa sesuatu yang baru, yaitu tadi berkesan bagi para pembicara dalam sidang-sidang rapat. Nah, selama ini orang Banjar di era itu tidak mengenal itu. Itu yang pertama. Okay, next ya. Ada lagi sebenarnya hal-hal lain yang menjadi hal menarik dari keberadaan organisasi Sri Budiman, bahwa meski pada mulanya sifatnya lokal, hanya dari orang-orang Banjar, kemudian yang memiliki pendidikan dan sudah mendapatkan pengaruh kebudayaan atau pendidikan ala Eropa Barat ya. Tapi hal ini sudah mempelopori tumbuhnya organisasi-organisasi yang lain di kemudian hari. Dari Sri Budiman nanti akan muncul banyak sekali organisasi, dan tentunya itu hal yang bagus di area itu dalam rangka bagaimana nasionalisme ini dibentuk.
bagaimana orang Banjar itu diajak berpikir bahwa kita ini adalah bagian dari Indonesia. Nah, penggunaan nama di era itu juga mengalami dinamika karena ada nama Borneo, kemudian nanti akan muncul nama Kalimantan, dan nama Indonesia sendiri di era itu belum begitu familiar. Nama Indonesia mulai dipakai sejak Logan menulis jurnal di tahun 1850-an. Disitulah baru mau mengemuka nama-nama Indonesia. Tapi kita sendiri, orang Banjar sendiri belum mengenal Indonesia. Kemudian pada tahun 1920-an nanti akan terbentuk Indonesia Vereniging di negeri Belanda. Disitulah baru dikenal yang namanya Indonesia. Artinya di tahun 43 itu kita belum begitu familiar, walaupun di tahun 1928 kita sudah berikrar untuk menjadi bagian dari Indonesia. Oke, next. Nah, setelah organisasi Seribu Diman, nanti akan muncul organisasi-organisasi yang lain. Seribu Diman ini hanya berdiri selama 2 tahun, 1903 kemudian bubar. Akan tetapi Seribu Diman satu hal lagi bahwa organisasi ini menjadi fakta sejarah bahwa ada semacam embrio berdirinya gerakan kepemudaan di Kalimantan Selatan atau di Borneo saat itu. Kemudian ada organisasi yang lain, cukup banyak memang, tapi hanya mengambil beberapa hal karena keterbatasan waktu. Bahwa setelah Seribu Diman nanti akan muncul di tahun berikutnya, tahun 1904, yang namanya Budi Sempurna. Budi Sempurna ini meniru-niru organisasi gaya Belanda yang waktu itu, di mana orang Belanda saat itu mendirikan namanya Société de Kapel. Société de Kapel itu kalau sekarang ini di hutan kota di muka KNPI. Dulu Société de Kapel ini adalah tempat hiburan, akan tetapi menjadi tempat pertemuan orang untuk berorganisasi, kemudian hanya hiburan dan sebagainya. Karena ada idiom di gedung Kapel ini adalah setan. Ini adalah gedung tempatnya orang kafir di mata para ulama-ulama Banjar saat itu. Walaupun demikian, keberadaan dan kapel Société de Kapel menjiwai orang Banjar untuk mendirikan organisasi yang namanya Budi Sempurna. Namanya unik-unik, jadi Seribu Diman, Budi Sempurna. Kemudian nanti akan ada lagi. Oke, next ya. Nah, perlu dipahami di era itu juga bahwa akan muncul organisasi yang lain yang merupakan peleburan dari Budi Sempurna yang namanya Indra Buana. Indra Buana terbentuk di tahun 1906. Jadi awalnya bernama Budi Sempurna, kemudian menjadi Indra Buana. Cuman hanya 1 tahun bubar lagi, seperti itu. Nah, memang inilah fenomena yang ada saat itu karena kita belum mengenal organisasi secara modern seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi di era itu, di era kemunculan Seribu Diman, Budi Sempurna maupun Indra Buana, sudah menjadi titik tolak bagi para pemuda Banjar untuk mengenal organisasi modern. Next ya. Berikutnya bahwa akan muncul gerakan afiliasi dari Jawa, diantaranya adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam sudah didirikan di tahun 1912 oleh Mahmud Sosro Kardono. Bahkan di tahun kemudian itu Ospek Waminoto itu datang ke Banjar, waktu itu ke Marabahan, dan mengunjungi rumah namanya Kartu Bulan. Nah, di era itu Ospek Waminoto pembentukan Sarekat Islam yang sudah mulai dibentuk, yang salah satu tokoh adalah M. Arif
itu setingkat ini ya paten. Afdeling Borneo Selatan dan Timur serta perwakilan daerah. Nah pada era itu Banjarmasin Kalimantan Selatan kan bukan cuma Kalsel yang ada saat ini, tapi meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, bahkan dan Kalimantan Tengah. Jadi cuma ada dua. Nah selain itu terdapat beberapa organisasi yang lain, di antaranya Dagang Borneo, kemudian ada Serikat Pelayaran, dan juga banyak serikat-serikat yang lain yang dibentuk karena kepentingan profesi atau organisasi. Nah keberadaan dari serikat ini sendiri fenomena baru karena keberadaan serikat atau perkumpulan adalah upaya perlawanan dominasi asing. Jadi pada Eropa, Belanda terutama maupun orang-orang timur asing, orang dulu menganggap timur itu wilayah suku namanya, orang Cina, orang India. Kita memang tidak hanya berjuang di dalam pendidikan, juga di dalam ekonomi. Dan kemudian juga diwarnai oleh upaya-upaya untuk mengembangkan kemakmuran masyarakat. Di era itu menjadi pegangan bagaimana masyarakat ini makmur. Misalnya serikat tani Lafayette di legislatif gitu ya, berusaha untuk bagaimana mengupayakan masyarakat dan menanam kopi, pelatur atau karet. Artinya bisa kita lihat di situ bahwa perjuangan pemuda tidak hanya di satu bidang. Ini mamanya nah. Dari apanya? Oh. Kepalanya cabuti. Ada sapat karing kepala. Apa itu? Tiwak lo. Tulangnya. Mau kemana? Membari kemana? Jangan ke situ, keluar. Jauh ketinggalan. Di era itu di tahun 1923 organisasi wanita Serikat Islam. Kemudian tokoh-tokoh wanita juga di era itu. Jadi Tolong keluarkan nih. jadi menyebabkan perubahan karena dulu katanya sebelum tahun 1900 hanya dipandang Tolong keluarkan. Aduh. rumah tangga untuk melayani suami, akan tetapi setelah terbukanya era saat itu dengan munculnya dari
Tuan Ganjar di era kolonialis. Nah di akhir menjelang Sumpah Pemuda, menjelang tahun 1928, banyak sekali organisasi yang ditutup dengan yang namanya harta. Muhammad Arif, kemudian ada Sanadi, di mana kamu mengumpulkan muda kalau di dalam biografi perjuangannya adalah orang Maluku ya, akan tetapi banyak berjuang di Borneo, baik di Kalimantan Selatan. Nantinya akan hilang dalam catatan sejarah di era kekinian. Akan tetapi marilah kita jadikan organisasi di kepemudaan di era awal-awal abad ke-20 itu sebagai bagian dari motivasi kita untuk berjuang di era pembangunan. Karena sebenarnya bukan ceritanya bagaimana kita mengulang cerita heroik atau kepahlawanan di masa lalu, akan tetapi bagaimana kita meneladani nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai heroisme, patriotisme di masa lalu, itu sebagai bagian dari pembentuk diri kita. Masa lalu memang hanya masa lalu, kata lagu gitu ya. Akan tetapi masa lalu itu adalah pembentuk identitas. Suatu bangsa yang tidak tahu sejarahnya tidak pernah akan memiliki identitasnya. Ya minimal kita mengenal identitas kita sebagai orang Banjar yang turut menyumbang, walaupun itu hanya riak-riak sejarah di dalam suatu perjalanan kebangkitan nasionalisme yang ada di Hindia Belanda saat itu. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Terlalu panjang menyampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ikut Penstat enggak? Penstat enggak hafal. Yang mana? Yang ini yang dosen dari Inggris. Lu ganti ini. Bukan cewek lagi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Sikri. Terima kasih kepada Bapak Mansur SPDM sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, Pak. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah pemateri yang ketiga, Pak. Jadi untuk pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Ya, siap. Baik, terima kasih, Bapak. Kemudian kita beralih ke pemateri yang kedua, Saudari Zahra Angelina Ismarianti. Beliau merupakan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019. Halo, Kak Zahra Angelina, apakah sudah bergabung bersama kita di Zoom? Halo, Kak Angelina. Halo, bagaimana Kak Angel? Apakah terhubung dengan Kak Angelina? Halo, bagaimana Kak Angel? Belum ada suaranya? Ini udah ada. Oh iya, ya, baik. Boleh untuk videonya juga diaktifkan nggak? Oh ya, baik. Udah siap ya Kak buat menyampaikan materi
Selanjutnya, baik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada aku moderator di sini saya bawakan buku terutama saya ucapkan dulu pada Bapak sudah menyampaikan materinya dengan benar Mohon maaf, Kak Angel, untuk suaranya nggak kedengaran nih, Kak. ya. Boleh dicoba dulu, Kak. Halo, Kak Angel, untuk suaranya belum kedengaran, Kak? Masih nggak ada suaranya, Kak? Halo, masih tersambung dengan Kak Angel? Oh iya, udah ada suaranya ya, Kak? Ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Kak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber yang hadir untuk membawakan materinya pada kali ini dengan Bapak Mansur SPDM PUM, lalu yang kedua kepada Muhammad Rizky Raharja, lalu kepada Kak Angelina Sherlina, dan yang keempat kepada saya membawakan dengan judul nasionalisme secara mutlak. Saya mau kenalkan diri dulu. Nama saya Zara Anjina Marianti. Saya lahir di Banjarmasin 18 Oktober 2001. Tandanya saya masih umur 19 tahun. 2 hari yang lalu saya bilang sama Kak Zikri itu jadi narasumber nomor 1 ya. Soalnya takut insecure. Terus saya mikir gini, ini temanya membentuk jiwa nasionalisme pada generasi penerus bangsa. Tema ini ditujukan kepada generasi-generasi seperti saya, seperti adik-adik saya, kakak-kakak kalian, kan? Kenapa kok saya harus insecure? Gitu saya bilang. Ya udah, saya pengen jadi nomor 1 membangkitkan semangat para pemuda dan pemudi yang sudah hadir di webinar kali ini. Tapi karena tetap kita menghormati yang lebih tua, Bapak Mansur SPDM, saya di nomor 6. Jadi di sini pendidikan terakhir saya SMA Qadar Hasanah Banjarbaru, saya baru lulus tahun 2019 yang lalu, dan saya sudah daftar di Universitas Sakti Jakarta, Fakultas Hukum. Saya lagi tetap dulu sebentar. Lalu prestasi tertinggi saya adalah juara 2 Olimpiade Pride Times di bidang teknologi di tingkat provinsi. Pada saat itu saya membuat teknologi terbarukan yang terbuat dari membuat lemari pengering pakaian yang terbuat dari limbah rice cooker. Lalu saya menjadi air. Lalu saya juga pernah menjadi penyakit sejahtera Indonesia. Jadi saya dulu waktu SD SMP itu sebenarnya saya SD udah ikut tes vokal, tapi waktu itu saya masih belum berani. Jadi saya masih pakai diri dan masih ada SMA untuk apa nih kalau misalnya kayak gini terus udah akhirnya saya coba ya dapat finalis dengan juga saya menjadi finalis awal dan saya juga menjabat sekarang dari 2019 dan yang 2020 kali jadi kita ada saya tadi adalah syarat negara. Nah kita harus tahu dulu nih nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menciptakan dan
dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Nah, kita garis bawahi akan negaranya. Kan dari pada saat demo dari itu kita ingin jadi publik, itu kita ingin itu mengamankan rakyat semuanya, itu sudah termasuk cara kita untuk menunjukkan rasa nasionalis dan dua generasi pemuda. Lalu selanjutnya jiwa nasionalisme itu sudah kita tunjukkan dan dipraktikkan oleh kawan kita yang terlampau, tepatnya pada saat area Surabaya pada tanggal 28 Oktober hingga 30 Oktober 1944. Ini adalah salah satu bagian kesukaan dari Insinyur Soekarno yang pada saat itu negara Inggris, bangsa Inggris itu mau merebut kembali Indonesia dan menjadikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda. Jadi rakyat Indonesia itu pantang menyerah. Sudah dekat ya, karena mau Indonesia kembali padahal satu hari sebelumnya Inggris itu sudah mengirimkan surat bahwa akan menembak mati siapapun orang Surabaya membawa senjata api dengan pidato Bapak Insinyur Soekarno yang menyematkan semangat para pemuda, yaitu selama benteng-benteng ini yang masih mempunyai darah merah dan mempunyai yang dapat membuat kita hidup di negara ini, maka selama itu tidak akan menyerah pada siapapun. Dari situ bahwa semangat yang ditunjukkan kepada Bapak Soekarno atau Bapak bahwa sebenarnya itu. Terus yang kedua itu resolusi dari Bapak Hendra Sosial yang tadi hari beliau ini demikianlah pada sesungguhnya pentingnya adalah berat untuk bertahan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan sanggupan yang ada pada mereka. Tidak betul itu. Dan saat itu harapan dari semuanya yang berbeda agama siapapun itu menunjukkan bahwa kita menjadi satu untuk memperjuangkan Indonesia. Selanjutnya ini kutipan dari Bapak Insinyur Soekarno kembali pada saat dengan Malaysia. Kalau kita lapar itu biasa, kalau kita malu itu berbeda. Kalau kita lapar atau malu itu Malaysia yang kurang ajar. Kenapa? Menunjukkan bahwa harkat dan martabat Indonesia itu harus dijunjung tinggi. Kita tidak boleh sampai direndahkan oleh negara manapun. Kita harus memperjuangkan atau mempertahankan Indonesia ini dari baik. Selanjutnya saya bilang tadi nasionalisme itu sudah syarat untuk negara, bahwa bahkan Ernest Gellner dalam bukunya antara lain menulis bahwa nasionalisme melahirkan bangsa bukan negara dan pemerintahan dan orang bahkan berhipotesa dapat menjadi agama baru dalam menjadi integrasi masalah hubungan sosial keluarga dan berbau material. Oke, contohnya ya ada kita pada saat demo itu
sebenarnya bahasa Melayu nggak menjadikan kita satu kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam karya Hindia baru pada tanggal 10 Januari 1928 dan pada tanggal yang sama tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia tentang pentingnya nama bahasa Indonesia konteks perjuangan bangsa. Oke, baik, selanjutnya. Muhammad Ghani menutup tulisan tersebut dengan bangsa dan kebaikan kalian bangsa Indonesia terbitkanlah bangsa Indonesia dengan Indonesia Indonesia kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia ini berusaha dengan jalan persatuan dan antara lain ini menyebutkan bahwa Sudah ya. Bahasa Inggris pulang. Nunggu. jadi salah satu faktor Bahasa Inggrisnya. jaga pertahanan Indonesia kita mempunyai banyak bahasa, kita mempunyai banyak kepulauan, bahasa daerah, kepulauan, tapi kita bisa informasi dengan menggunakan lalu fakta sosialistik. Fakta sosialistik menunjukkan bahwa tidak setiap bangsa mempunyai kemampuan menentukan yang menentukan bangsa. Ada bangsa yang menggunakan beberapa bahasa, sementara itu ada pula beberapa bangsa sebagai bahasa nasional, tapi bahasa itu juga bangsa yang memakai bahasa sebagai komunikasi penting, tapi bahasa resmi itu pun digunakan oleh beberapa bangsa lainnya. Inggris, Australia, dan beberapa bangsa tetap diajari diri sebagai sebuah komunikasi dalam bangsanya masing-masing. Ini kita harus bangga karena fisik pun juga berasal dari sejarah Inggris. Berasal dari sejarah Inggris juga. Satu yang namanya Montgomery Adanya. Tadi ketika ini yang punya teknologi tajam awak tidak punya rasa nasionalistik terhadap bahasa kita Indonesia patut bersyukur dan bangga terhadap pahlawan-pahlawan kita yang ikut mempelopori adanya bahasa Indonesia. Selanjutnya mungkinkah bahasa Indonesia go internasional? Ada beberapa faktor yang memungkinkan bahasa Indonesia internasional, yaitu bahasa Indonesia menjadi pelajar tidak menggunakan bentuk beda. Contohnya pada saat makan, tidak ada kayak per satu, per dua, per tiga seperti itu. Terus yang kedua, banyak bahasa daerah yang dapat diserap di bahasa Indonesia untuk menambah otak. Ini adalah salah satu evaluasi bahwa bahasa Indonesia masih kurang kata-kata menjadi bahasa Inggris internasional masih tidak masalah. Dan kita serap menjadi bahasa Indonesia. Lalu juga banyaknya penduduk bahasa Indonesia baik di luar maupun di luar negeri. Good morning kelas kalian tugas kalian Indonesia itu kalimat bahasa Indonesia tentang Kalimantan, Surabaya, Jawa, materi tanggal 8 Oktober LKS halaman Atau LKS halaman 102. masih ada yang kayak banyak segala macam gitu. Tapi kita bahasa persatuan ini informasi yang ada di Indonesia dengan mudah tersebarkan bahasa persatuan. Saat menjadi narasumber di Kongres Bahasa Indonesia mengungkapkan sebenarnya ini
ini bukan wacana, Tanda. karena telah menjadi keputusan bersama antara DPR dan pemerintah, maka kami selalu mengingatkan pentingnya memantapkan peta jalan menuju bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pada 2045. Sudah ada ancang-ancang itu sebenarnya dari pemerintah bahwa Indonesia ini jadi jadi evaluasi ini yang punya untuk dijadikan sekarang. Terus selanjutnya namun apalagi bangsa adalah buat orang-orang negara lain. Kita mempelajari setiap negara pada setiap negara adaptasi itu melalui karya. Kalian tahu satu grup band orang Korea datang ke Indonesia itu normal tuh ngomong Korea normal, terus pasti ada translatornya di sampingnya gitu. Kita ya biasa-biasa aja ngeliatin gitu dan di Indonesia namanya ada translatornya gitu kita gitu kenapa gitu kita nggak normal kita orang Indonesia ke luar negeri tapi nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia bilangin malah ini kayak diletakkan perlu rendah diri dengan bahasa kita bangga dengan bahasa yang kita miliki. Setiap negara relevansi melalui karya. Ini yang kita lihat sekarang faktanya negara lain punya karya kita jadi harusnya kita punya karya bekerja sama membangun karya-karya. Perusahaan Aqua itu perusahaan Prancis. Saya datang ke gudang Aqua itu pada jam habis libur itu masih ada 10 kontainer yang akan dimuat. Itu 10 yang akan dimuat. Tapi pada saat sebelumnya itu masih tidak ada yang muatnya. Kira-kira sehari pada 15 kontainer mereka bawa produk. Kita mikirnya gini, perusahaan Prancis bikin terus jual air minum yang berasal dari mata air Indonesia terus dijual ke orang Indonesia bayar ke orang asli itu gitu. Padahal itu mata air itu kita ambil dari negara kita, sumber airnya sumber air kita, kok kita bayar ke mereka gitu kan. Nih pada kita lihat dari kayak orang kantornya orang Indonesia, orang kantor tapi ya pemiliknya tuh orang luar negeri gitu. Jadi itu yang harus kita tanda itu. Maksudnya Komennya Indonesia itu harus punya karya gitu. Baik-baiknya kita penetrasi juga nih ke luar negeri. Ya, jadinya orang luar juga berkata, oh menarik ya bahasa Indonesia, oh Indonesia menarik dengan budaya lokal. Saya juga pernah, ini pengalaman saya pernah bekerja di tersangka terbentur tersangka biasanya kan jar orang terbentur terbentuk orang namanya terbentur tersangka sudah sampai 1 bulan saya belum apa namanya dapat Halo Kak Angel, mohon maaf. Mohon izin mengingatkan waktunya sisa 5 menit lagi ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Saya belum dapat nomor deh apa namanya tapi di saat itu saya tidak digaji dia sudah nggak lagi gitu. Kalau saya udah misalnya kamu dapat kamu baru kamu saya belum dapat saya udah dulu saya bisa bikin ini saya punya jualan tuh jualan ya alhamdulillah dalam kata itu paling itu udah lama ya kan misalnya gaji saya cuma dengan saya utang mati 2 juta terus saya misalnya saya udah dapat customer gaji saya 5 juta saya mikirnya gini
di Indonesia atau saya misalnya dapat J20, tapi itu bukan dari berapa kan produk kita gitu, apa namanya, dan kita juga punya bangga, kita harus punya rasa bangga terhadap produk-produk. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Arif Lutfi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mahasiswa teladan 2000 berapa nih? Rizky ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita yang kedua atau pada Kak Zahra Angelina Ismarianti yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada Wallpapernya tadi pada pagi hari ini ya. bicara. Kemudian mungkin tanpa membuang banyak waktu, saya akan mempersilahkan pemaparan materi kepada narasumber kita yang ketiga. Tapi sebelum itu izinkan saya mengingatkan bahwa sesi pertanyaan juga telah dibuka di ruang chat Zoom. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri, tapi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan itu ditanyakan. Karena nanti di akhir sesi webinar kali ini akan ada undian untuk beberapa penanya yang beruntung. Selain itu saya juga ingin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, selanjutnya langsung saja akan saya bacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari pemateri kita selanjutnya. Pemateri kita selanjutnya bernama Muhammad Rizky Raharja. Beliau lahir di Banjarmasin 14 April 1996. Beragama Islam. Riwayat pendidikan beliau MA Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Wah, ternyata beliau adalah rekan satu kampus saya ternyata ya. Riwayat organisasi beliau 2019-2020 merupakan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. 2018 sampai dengan 2019 beliau merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 2017 sampai dengan 2018 beliau merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Prestasi beliau juga sangat banyak, salah satunya beliau merupakan peraih beasiswa Student Mobility Program Singapura, Malaysia, Thailand yang diadakan oleh Kemenag Republik Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan mahasiswa teladan UIN Antasari tahun 2018 dan meraih predikat terbaik 1. Moto beliau, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ya mungkin itu sedikit guyonan ya dari beliau di moto beliau. Oke, baik, mungkin langsung saja saya persilakan. Sebelumnya saya sapa dulu Kak Rizky Raharja. Apakah sudah bergabung dengan kita di sini? Halo, apakah terdengar? Halo Kak Rizky, udah terdengar. Bagaimana keadaannya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang sedang di Banjarmasin apa di Jawa Barat Kak? Di Banjarbaru sekarang. Oh iya, baik. Oke, baik Kak. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, langsung saya persilakan saja kepada Kanda Rizky Raharja untuk menyampaikan materinya. Persilakan Kak. Ya, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran jelas? Terdengar Kak dengan jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan ya, jadi saya langsung saja. Sebelumnya sudah banyak yang bahas tentang
sejarah. Nah, dan ketika kita baca tema kita pada pagi hari ini yaitu membentuk jiwa nasionalis. Nah, membentuk jiwa nasionalis pada generasi penerus bangsa. Nah, sebelum saya ke nasionalisnya, saya pengen satu kata sebelum nasionalisnya yaitu jiwa. Jadi nasionalis itu bersanding pada jiwa. Jadi saya ini pengen ke jiwanya dulu deh sebelum ke nasionalis gitu. Nasionalisnya yang lain deh yang jelasin biar bagi-bagi materi. Oke, jadi kalau ingat-ingat pelajaran dulu itu ada pelajaran filsafat gitu ya. Jadi ada yang namanya hakikat, ada yang namanya wujud. Apa bedanya manusia sama gunting? Jadi ketika gunting itu belum diciptakan, itu hakikatnya sudah ada duluan. Hakikat dari gunting itu alat untuk memotong. Padahal wujudnya belum ada gunting. Beberapa tahun kemudian, beberapa masa bersilam, barulah ada yang menemukan gunting. Jadi hakikatnya dulu ada, baru wujudnya. Sedangkan manusia, itu wujudnya ada duluan. Bayi lahir menjadi seorang anak manusia. Itu wujudnya ada duluan, tapi hakikatnya belum tahu. Dia ntar mau jadi apa. Nah, nanti tujuan hidupnya apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu saya pengen nyentuh sisi yang itu dulu, sebelum nanti untuk nasionalismenya, itu nanti sejalur ketika orang itu sudah punya jiwanya, tujuan hidupnya, itu barulah disentuh agar mempunyai jiwa nasionalisme. Nah, seperti itu. Next. Oke, jadi ini untuk slide itu cuma sekedar pengingat saya materinya di mana, untuk catatannya ada di saya, jadi saya jelaskan. Pernah jadi ada anak muda yang nanya ke kakeknya, jadi gini, saya mau jalan nih, ada 2 jalan, saya mau milih jalan yang kanan apa yang kiri. Terus kakeknya jawab, emang kamu mau kemana? Gitu. Terus anak itu jawab, nggak tahu mau kemana. Terus kakeknya jawab, kalau kamu nggak tahu mau kemana, itu terserah kamu mau lewat mana. Yang mana intinya adalah ketika kita nggak tahu tujuannya, itu terserah kita mau ngambil jalan yang mana, ntar ketemu resikonya apa, jadi apa, seperti itu. Dan tentunya itu adalah jalan hidup yang nggak jelas gitu. Kita mau jadi apa, ntar kira-kira ketemu apa yang harus kita lakukan, itu kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, itu sama saja dengan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Jadi nggak jelas ini arahnya kemana, tujuannya kemana. Coba ketika kita ke bandara, di bandara itu ada di papan pengumuman, ada tujuan ke Jakarta, tujuan ke Denpasar, ke Bali, ke Surabaya, dan yang mana tujuan-tujuan ini pastinya ketika tujuannya berbeda, itu akan membawa kita ke tempat yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita mempunyai tujuan hidup. Sama ketika kita bermain puzzle. Puzzle itu terdiri dari beberapa puluhan atau bahkan ada yang ratusan kepingan-kepingan gambar kecil yang harus kita susun agar menjadi suatu bentuk gambar. Dan seandainya kita nggak tahu ini puzzle ujungnya ntar jadi gambar apa sih, kita nggak bakal bisa nyusun puzzle-nya. Nah, kita nggak tahu ini puzzle itu ntar jadi gambar apa, kita nggak bisa nyusunnya. Kita akan bingung, dalam ini naruhnya di mana, ini naruhnya di mana. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah jelas, oh ini puzzle ntar jadi gambar pemandangan gunung, kita bisa mulai nyusun, oh ini gambar langitnya berarti di atas, oh ini kayaknya gunungnya di tengah. Nah, seperti itu. Next. Belum pasti ada yang tadi sebelumnya, satu lagi. Pernah nggak sih kita berperjalanan, ketika kita pergi ke suatu tempat tapi kita nggak tahu pasti tujuannya itu kemana, atau kita nggak tahu jalannya, apa yang terjadi? Pasti kita bakal lihat ke peta dan itu membuat kita terlambat di perjalanan. Yang pasti kita bakal stop, lihat peta, ini bener apa enggak jalannya, atau mungkin kita akan salah jalan sampai memutar, dan yang pasti itu akan memakan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu juga hidup, ketika tidak memiliki tujuan, kita akan banyak stop, banyak mengalami bahkan kemunduran atau stuck. Kita di situ-situ aja, nggak ada perkembangan apa-apa. Seperti itu. Next. Nah, kadang juga kita menemukan
prinsip biarkan hidup mengalir seperti air di sungai. Jadi ya gimana, jalani aja dulu lah. Nah, mungkin itu ada hal-hal yang salah ya, dan itu kebanyakan orang berpikir seperti itu lebih ke kepasrahan diri kita, kepasrahan diri terhadap hidup. Nah, sedangkan Tuhan itu menyuruh kita agar kita tuh semangat tuh menjalani hidup. Kita tuh segala sesuatu tuh harus ada usaha, harus berbuat baik setiap hari, harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi ketika kita pasrah doang, maksudnya bukan pasrah apapun yang terjadi, biarin aja lah, jalanin aja. Nah, itu malah itu kita sama saja seperti menyalahi kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu pengennya kita setiap hari bekerja lebih baik gitu, harus dengan usaha dan seperti itu. Nah, harus kerja keras, semangat, energi setiap hari. Seperti ketika kita berlayar, itu tidak masalah angin itu berlayarnya kemana. Angin itu nggak masalah berlayar kemana, yang penting kita tahu tujuan kita kemana. Nah, setelah tahu tujuan kita kemana, kita perlu kompas, perlu alat dayung, perlu mesin untuk tetap ke tujuan kita. Jadi nggak masalah angin itu kemana, yang penting kita tetap ke tujuan kita. Seperti itu. Nah, lanjut, next. Nah, goals, kalau bahasa Inggrisnya kan goals ya, tujuan. Tujuan itu beda sama mimpi ya. Mimpi yang sekadar cuman mimpi doang. Jadi tujuan hidup kita itu beda sama mimpi-mimpi doang. Kayak tentunya kan beda kalimat yang saya berharap saya akan dapat. Nah, itu mungkin lebih ke mimpi. Sedangkan tujuan itu dia punya tujuan, dia perpaduan antara tujuan, perencanaan yang rinci dan matang. Dan ada yang penting itu batas waktu. Seperti kan beda ya, saya berharap saya akan dapat ini. Dan saya harus dapat misalkan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, itu tentu berbeda. Dia mempunyai batas waktu, dia mempunyai semangat, mempunyai kesungguhan, dan mempunyai perencanaan rinci. Dia untuk mencapai itu dia harus apa aja nih yang harus dilaluin. Next. Oke. Seperti ketika kita sedang bermain bola, kita ingin mencetak gol. Pemain bola yang terkenal misalkan seperti Cristiano Ronaldo itu bahkan kita pun bisa mengalahkan dia. Tetapi dengan cara mungkin Cristiano Ronaldo-nya kita tutup matanya, kita putar-putar 20 kali sampai dia nggak tahu gawangnya di mana. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo, ketika dia tidak tahu gawangnya di mana, itu dia nggak bisa nyetak gol. Nah, seperti hidup kita, ketika kita nggak tahu ini mau kemana, ini tujuannya apa, itu kita nggak bisa ngeraih apa-apa, nggak bisa dapat prestasi apa-apa atau hal yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Next. Oke, selain kita punya tujuan, juga tujuan itu harus spesifik ya. Seperti ketika kita belanja di supermarket. Apa yang terjadi ketika kita belanja di supermarket dan kita nggak punya list apa-apa aja yang harus kita beli? Yang pertama mungkin kita akan memakan waktu yang lebih lama. Kita bingung apa-apa aja nih yang mau beli, harus mengingat lagi karena lupa. Nah, itu akan memakan waktu yang lebih lama, dan mungkin kita akan lupa apa-apa aja yang ingin dibeli dan membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah, jadi yang akhirnya buang-buang uang, nih ngapain beli ini, padahal nggak perlu. Nah, seperti itu juga hidup, ketika kita nggak jelas ini mau ngapain, itu kita akan membuang waktu yang lebih lama dalam kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak berhubungan dengan tujuan kita, atau bahkan bisa menghambat tujuan kita kalau kita kerjakan. Nah, seandainya kita nggak punya rinci dari bagaimana mencapai tujuan kita tersebut. Banyak orang itu pasrah menjalani hidup, dia nggak jelas arahnya, dia terombang-ambing oleh arus kehidupan. Dia ada juga yang dia merasa memiliki tujuan, padahal itu cuma mimpi doang karena dia nggak serius. Next. Nah, ada beberapa alasan kenapa dia itu nggak punya
tujuan ya. Ini yang paling penting emang tujuan hidup, hakikat kita hidup tuh ngapain sih dulu. Nah itu yang ingin saya sentuh sebelum nanti ketika kita sudah punya tujuan hidup, tujuan itu harus dibalut dengan nasionalisme. Nah itu maksud saya menjelaskan ini, nanti nasionalismenya ketika kita sudah punya tujuan hidup, itu harus diarahkan nasionalisme. Nah itu nanti dibantu oleh materi dari materi yang lain. Nah maksudnya memperlebar wawasan kita gitu. Jadi yang pertama, pertama alasan orang itu dia nggak serius, tujuan dia itu nggak serius terhadap tujuan yang ingin dia capai untuk mewujudkan goalsnya. Jadi ketika ada orang yang benar-benar pengen serius nih, pasti dia setiap hari itu semangat, dia setiap hari itu mencari hal-hal yang baru, mencari hal-hal yang bisa membuat dia lebih baik dari hari kemarin. Nah, beda dengan yang dia cuma ngomong doang di awal, saya pengen lulus S1 nih misalkan. Cuman dia nggak serius. Setiap hari yang dikerjain, nggak dikerjain, mungkin dia stuck doang. Nah, itulah yang paling pertama orang nggak punya tujuan itu dia nggak serius gitu dengan tujuannya. Next. Oke, yang kedua, kadang orang nggak punya tujuan atau nggak serius dengan tujuannya itu karena dia nggak tahu pentingnya kita tuh memiliki tujuan gitu. Dia nggak tahu pentingnya memiliki tujuan karena apa? Ada banyak manfaat yang kita dapat ketika kita mempunyai tujuan. Yang pertama pastinya dalam setiap hari itu kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik dari hari kemarin untuk mencapai tujuan kita tersebut, dan itu tentunya akan lebih baik daripada ketika kita menjalani hari-hari kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada tujuan, nggak apa-apa, atau juga mereka nggak tahu caranya merencanakan tujuan itu gimana sih, langkah-langkahnya, merencanakan tujuannya, sehingga dia nggak punya tujuan yang pasti dan dia nggak bisa memperjuangkannya menjadi kenyataan karena untuk membuatnya itu nggak ada ilmunya. Dan tentu dari kecil juga kita beberapa tahun di sekolah itu nggak diajarin, nggak ada pelajaran khusus tentang tujuan hidup. Kalian tuh hidup mau ngapain, mau jadi apa, harus gimana, itu nggak ada. Diajarin matematika, emang ada di matematika kita disuruh tujuan hidup jadi apa gitu, harus bagaimana. Nah itu kan tentunya ironi kan, sedih. Lanjut. Ini maaf ya saya berapi-api supaya nggak pada ngantuk, soalnya tadi saya rada ngantuk juga. Lalu kadang orang nggak punya tujuan juga itu karena dia takut. Dia takut, yang pertama takut cemoohan orang-orang di sekitarnya. Nggak mungkin kamu bisa gini. Kamu tiap hari tidur masa gini. Nah, dia takut. Masa ntar dia nggak punya ide yang keluar, nggak punya tujuan yang besar, dan dia jadinya ya biasa-biasa aja. Dan yang kedua adalah dia takut gagal. Ketika dia ingin menjadi pengusaha sukses, misalkan ingin berbisnis, dia takut gagal. Aduh nih gimana ntar kalau rugi, aduh gimana nih ntar kalau modal nggak balik, nih ntar nyari modalnya dari mana. Dia udah takut duluan sebelum berperang, dan akhirnya tujuannya itu nggak tercapai gitu. Nah seperti itu. Next. The ingredients of goals, punya tujuan hidup itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus menentukan 2 titik. Ketika kita ingin pergi ke suatu tujuan, tentunya ketika kita buka Gmaps, buka peta, ada 2 hal yang akan kita tentukan yang lebih dulu, yaitu titik tujuan kita dan titik awal. Kedutamol. Apa hal yang Anda lakukan pertama kali? Pasti pertama kali Anda tanyakan adalah, emang lu lagi di mana bro? Nah, lu pengen ke Dutamol, kamu lagi iya, harus kita tahu. Karena tentunya ketika dia dari Pal 6 ingin ke Dutamol beda dengan ketika dari Martapura pengen ke Dutamol. Nah, titik awal itu tentu berbeda-beda yang nantinya akan membedakan cara kita untuk pergi ke tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Sama halnya dalam hidup adalah kita harus tahu titik awal, titik di mana kita sekarang. Ketika kita mahasiswa, tujuan kita adalah lulus. Titik awal kita adalah kita berada di semester berapa, proposal skripsi
skripsi kita sudah sampai mana, apa aja yang belum, apa yang harus kita. Nah, jadi titik awal di mana kita berada sekarang harus kita pahami. Dan itunya nanti akan membuat kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ketika kita ingin menjadi salesman atau businessman, ketika ingin profit yang tinggi, misalkan miliaran, kita harus di titik sekarang kira-kira penjualan kita sekarang ini berapa, untuk menentukan, untuk meraih yang target kita itu nanti berapa. Nah itu seperti itu kita menentukan titik awal kita. Next. Oke, setelah kita menentukan titik awal kita tadi berada di mana, kita analisis diri kita, kehidupan kita, kondisi kita saat ini. Mungkin ada analisis yang sering ikut materi KMO ya, kita bisa pakai analisis SWOT, strength, weakness, O-nya opportunities, T-nya treatment. Nah, yang pertama kita menganalisis kekuatan kita nih apa sih yang tiap hari itu kita nggak gunakan gitu. Kita punya kekuatan kita nih pede, kita bisa gunakan ketika itu kita bisa berbisnis gitu, misalkan untuk marketing gitu. Jadi kekuatan apa yang kita nggak gunakan untuk meraih tujuan kita. Yang kedua adalah weakness, kelemahan kita apa? Kelemahan ini kelemahan internal. Misalkan kita malas atau nggak pede atau rendah diri atau pelupa. Nah, tentunya kita harus mencari solusi untuk menghindari atau menghapus kelemahan-kelemahan kita ini yang nanti akan menghambat kita mencapai tujuan kita. Lalu yang ketiga adalah opportunities, peluang apa saja yang sudah kita lewatkan selama ini, peluang-peluang apa saja yang bisa kira-kira membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Lalu yang terakhir adalah treatment. Hambatan apa saja yang kira-kira itu membuat kita jauh dari tujuan kita. Hambatan ini lebih ke hambatan eksternal selain diri kita, seperti pendidikan atau seperti itu, lingkungan, kekurangan uang atau kondisi minim pendidikan seperti itu. Dan hambatan-hambatan itu kita harus mencari solusinya agar tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, seperti itu. Next. Oke, jadi setelah kita menentukan tadi, ini ada strateginya untuk mencapai tujuan. Ini jadi kayak sekedar motivasi ya. Yang pertama adalah pastikan tujuan kita itu adalah hal yang benar-benar kita inginkan. Hal yang benar-benar kita inginkan, kita ingin apa, dan ketika itu kita sudah tahu, kita tuh pengen banget itu, tentunya ntar akan mendorong kita untuk setiap itu aja yang disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena ketika kita punya tujuan yang besar, itu tentu usaha kita akan menjadi next. Oke, serta seberapa besar Andre Kogan kerabat sahabat. Oke, lanjut aja. Jadi setelah kita tahu apa yang kita pengen tadi, kita harus menulis secara spesifik dan positif. Jadi seperti kita menulis itu misalkan ya, seperti di sticky notes atau di HP atau di tempat-tempat yang kadang kita lalui, agar kita tuh tidak menjadi tujuan yang dia tuh terlupakan oleh pemiliknya. Nah, jadi ada juga beberapa orang yang dia lupa akan tujuannya, kehilangan arah, dan dia kehilangan momentum dan keluar dari tujuan semulanya dia karena nggak ditulis dan dia akhirnya lupa gitu mungkin, atau karena tidak ditulis secara spesifik. Nah, contoh goal yang bisa kita lakukan dengan spesifik, mungkin ada goal ya, menurunkan berat badan 20 kg. Mungkin itu goal yang bagus, cuman tidak spesifik dan tidak produktif. Misalkan kita bisa ganti dengan kita tulis, dalam waktu 6 bulan kita harus lari 20 km setiap hari,
atau dalam 6 bulan mengganti makanan berkarbohidrat tinggi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, hal-hal yang produktif seperti itu akan lebih baik ketika ditulis daripada goal yang besar turun langsung 20 kg dalam 6 bulan seperti itu. Nah, next. Oke, ini maksudnya adalah pikirkan dan ingat dikaji setiap hari tujuan goals kita berada di mana. Untuk mencapai tujuan kita itu kita sudah berada di mana, dan jadi setiap hari itu kira-kira apa yang kurang di hari ini itu seperti evaluasi lah, setiap hari dimonitoring, dievaluasi, direview kita kira-kira hari ini menjauh atau semakin dekat ke tujuan kita seperti itu. Next. Oke, ini penting juga membuat perencanaan yang rinci dan matang tentang tujuan kita. Misalkan kita pengen punya rumah yang besar. Tentunya kita harus cari cara, bukan cuma mencari cara doang, kita menulis secara rinci nih. Kita harus mencari informasinya, mencari kira-kira ntar duitnya dari mana. Nih, kita secara rinci atau membuat membuat daftar prioritas gitu. Ini apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus disiapkan. Misalkan dibikin secara rinci, pengeluaran kita per bulan segini. Kira-kira ini untuk yang harus agar bisa beli rumah itu harus ditekan berapa pengeluaran per bulan, atau kita harus menambah berapa penghasilan per bulan. Nah, seperti itulah pokoknya secara rinci gitu. Next. Ini saya mohon maaf nggak bisa secara jadi secara umum saja, yang penting sehingga sampai ujung slide tersampaikan gitu karena waktunya juga. Jadi yang kelima adalah kita membuat monitoring system. Kadang ketika kita sudah berada di zona nyaman kita tuh males gitu. Kita tuh lupa dengan tujuan kita ketika kita bertemu dengan satu masalah atau rintangan, kita tuh langsung kompromi. Misalkan ketika kita punya goals yang seperti itu tadi, dalam 6 bulan lari 20 km gitu kan, setiap hari. Ketika satu hari mungkin gara-gara malas atau mungkin kita kompromi, hari ini nggak usah deh, besok aja. Nah, pintu itu akan membuka kompromi yang selanjutnya di kemudian hari. Nah, seperti itu. Seperti ketika seorang atlet angkat berat, itu ketika berhasil mengangkat beberapa kilogram bebannya itu nggak langsung bisa gitu. Dia setiap hari, ini hari ini ngangkat segini, besok segini. Dia setiap hari rutin, kira-kira ini ada pengembangan nggak di ototnya dia, sampai akhirnya dia bisa mengangkat beban sesuai targetnya dia. Jadi itu setiap hari, dan kita harus benar-benar mau untuk meninggalkan comfort zone kita, zona nyaman kita. Jangan banyak-banyak kompromi ketika berhadapan dengan tujuan yang ingin kita tuju. Next. Oke, dan tentunya kita harus bersiap untuk cost. Nah, kita harus bersiap untuk membayar harganya. Kita harus mampu, harus berani untuk mencapai risikonya. Karena tentu saja barang yang mahal, barang yang bagus, tentu harganya mahal gitu. Karena kualitasnya bagus, itu harganya mahal. Dan tentu ketika kita ingin untung yang besar, itu tentu resiko ruginya juga besar. Dan ketika resikonya biasa saja, ya kita dapatnya yang biasa-biasa aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menerima apapun resikonya gitu. Maksudnya. Next. Oke, ini salah satu yang penting juga, kita harus ceritakan goals, tujuan hidup kita itu ke orang-orang. Ada dua hal. Yang pertama positive goals, ada negative goals. Yang pertama, ceritakan negatif goals, bukan tujuannya maksudnya negatif, maksudnya hal yang dalam kurung mungkin negatif itu kita ingin menghilangkannya. Seperti misalkan merokok, misalkan dalam beberapa orang negatif. Yang negatif seperti ini itu silahkan ceritakan ke semua orang. Saya dalam 1 bulan ingin berhenti merokok, itu ceritakan ke semua orang. Yang mana tujuannya adalah ketika kita keluar jalur dari tujuan kita ini, orang-orang akan menegur. Bro,
katanya mau berhenti ngerokok, itu orang-orang akan menegur kita, akan mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalur. Sedangkan ketika kita memiliki goals, tujuan yang positif, itu ceritakanlah hanya kepada orang-orang yang kalian percaya, yang kalian yakini bisa mendukung kalian, yang kalian percaya bisa membuat kalian itu mendukung lebih mendekati targetnya setiap hari. Jangan cerita ke orang yang kita ceritakan malah mengejek kita, mengolok-olok kita, malah bikin kita down gitu. Jadi ketika kita punya tujuan yang positif, itu ceritakan cuman sama orang-orang yang kira-kira bisa mensupport kita aja. Seperti itu. Next. Nah, lalu silakan ambil ketika kita sudah punya tujuan tadi, kita tahu resikonya, kita sudah rinci apa-apa yang akan kita buat, itu kita harus mengambil action. Kita harus mengambil apapun yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ketika itu ada peluang sekarang, lakukan sekarang. Ketika itu harus apa yang harus kita korbankan, korbankan. Setelah pertimbangan yang matang dan itu tentu tidak merugikan, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus melakukan apapun yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Takutnya ntar kalau antar-antar peluangnya hilang dan kita semakin jauh dari tujuan kita. Jadi jangan mikirin capeknya gimana, ruginya gimana ntar. Yang penting ketika kita sudah punya tujuan, kita harus all out. Kita harus totalitas dalam mencapai tujuan tersebut. Next. Oke, dan yang terakhir, tentunya tidak semua orang dalam hidupnya itu bisa mencapai semua tujuan hidup mereka. Jadi memang wajar ketika kita tidak mencapai apa yang ingin kita capai, tujuan kita tidak tercapai, itu wajar. Karena memang tidak semua orang bisa mencapai tujuan hidup mereka. Tapi tujuannya itu bukan di sini. Akan tetapi ketika kita sudah memiliki tujuan hidup, kita memiliki perincian yang matang, kita sudah bekerja keras setiap hari. Nah, setelah pertandingan itu, pergulatan itu, kita akan menjadi orang yang the new me gitu. Kita akan menjadi orang yang baru, yang hidup siap untuk beraktivitas lagi di masa depan, di masa mendatang. Nah, itu untuk kesimpulan yang terakhir. Mungkin itu saja dari saya. Nah, nanti untuk ini untuk ketika kita sudah punya tujuan nanti dibalut dengan nasionalismenya, nanti ditambahkan oleh pemateri yang lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang ketiga, kepada Kak Rizky Rahadija. Terima kasih banyak, materinya sangat luar biasa, Kak. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya kepada ruang chat yang telah disediakan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk 3 pemateri yang telah menyampaikan materinya sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya, untuk para penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah lawang atau door prize yang disediakan atau dipersembahkan oleh Dapur Neni dan akan diundi pada akhir webinar kita kali ini. Kemudian mohon izin saya menyampaikan pertanyaan pertama kepada Bapak Mansur. Kepada Bapak Mansur, masih terhubung dengan kami? Oke, masih terhubung. Ya, baik. Mohon izin ya Pak, saya menyampaikan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Budiman dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Sejarah. Mohon izin bertanya kepada Bapak Mansur. Kalau berbicara masalah pemuda, pasti tidak lepas dengan namanya peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Nah, yang jadi pertanyaannya dia adalah, apakah ada perwakilan Borneo dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda? Dan jika ada, apakah kehadiran mereka di Kongres Pemuda II ini selaku pribadi atau mewakili organisasi kepemudaan yang ada di Borneo? Terima kasih. Nah, boleh silakan dijawab, Bapak. Satu aja ya. Oke. Ya. Muhammad Raihan dari Prodi Sejarah. Yang Jadi berbicara tentang Sumpah Pemuda, memang kita tidak bisa melihatnya hanya dari pada saat Sumpah Pemuda itu berlangsung, bahwa Sumpah Pemuda itu menjadi suatu peristiwa sejarah yang menandai sumpah atau ikrar kebangkitan pemuda-pemuda dari Nusantara, Indonesia. Akan tetapi Sumpah Pemuda itu sebenarnya sudah menjadi titik tolak dari bagaimana kita mengenal rasa nasionalis. Sumpah Pemuda adalah momen bagaimana pemuda-pemuda kita menyatukan diri dari berbagai daerah, kemudian berikrar menjadi satu, yaitu menjadi orang Indonesia, orang Jawa, orang Jawa, Borneo, Celebes, Sumatera, semuanya tergabung dalam satu Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ada perwakilan Kalimantan di dalam Borneo ya saat itu yang menjadi perwakilan di Kongres Pemuda II 28 Oktober tahun 1928. Jadi Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali ya. Yang akhirnya menghasilkan ikrar itu adalah di Kongres Pemuda yang kedua. Kucing siapa dia? Kalau kita ke Bokotak. Museum Sumpah Pemuda, di situ memang ada perwakilan dari Coba, Bang. organisasi-organisasi yang berafiliasi ke keagamaan maupun ke daerah yang menjadi peserta dari Sumpah Pemuda. Cuma pertanyaannya yang cukup mendasar dan selalu menjadi kontroversi saat ini adalah, apakah memang ada perwakilan Borneo? Kalau di risalah hasil keputusan Sumpah Pemuda tidak tertulis secara langsung perwakilannya ada yang bernama Yong Borneo. Yong atau Yang dalam bahasa Inggris, Yong itu dalam bahasa Belandanya artinya anak muda atau pemuda. Nah, memang tidak tertulis secara langsung, karena saya lihat sendiri dari risalah itu hanya ada Yong Sumatera Bon, kemudian yang Celebes, yang Java dan sebagainya, dan tidak ada Yong Borneo. Hal inilah yang menjadi sumber keraguan beberapa pihak bahwa ternyata Borneo ada kemungkinan tidak berkontribusi dalam Sumpah Pemuda. Nah, dalam riset yang kami lakukan, sebenarnya yang Borneo ini memang tidak tertulis secara langsung karena diwakili oleh pribadi saat itu. Dua orang adalah Masri dan George Obos yang menjadi perwakilan dari Borneo. Makanannya ada kah? Dan memang karena pesertanya yang cukup banyak waktu itu, ada beberapa kemungkinan bahwa mereka tidak menuliskan asal perwakilannya, mewakili Yong Borneo, akan tetapi hanya menuliskan nama pribadi. Hal itulah yang menjadi titik tolak kenapa Yong Borneo tidak tercatat dalam risalah hasil keputusan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal-hal lainnya bahwa dalam sumber koran pada masa Hindia Belanda itu ada beberapa, ada Surabaya Handelsblad, kemudian ada beberapa koran-koran
justru meneruskan adanya Young Borneo.